Baik. Jadi laku kalita solana sangki kuat tabe ta pada mangalainan mo lalu tananan mongan ta pasaka kalita ta mangalainan lalu tananan ongan kealo malabi kula nabi ada di napondoi karung kosan nalempat nih kamau paran hari Selasa, hari yang kedua, tanggal 22 bulan 2 atau bulan Februari tahun 2022. Awal dan akhir dibaca yang sama, dari awal sama, dari akhir sama. Patu borongna tokomua, dia yang pertama dan dia yang terakhir, awal dan akhir. Dia yang bersabda, dia pula yang menggenapi. Kumre sumanga nate alu malak bin sabak parayan nate kulak mabian adi. Di rundunan bulu aluk na papa dirasa sangka belong-belongan na tarampak di tonorannya. Lantai panglisuan na tondok rikesu, sang palilihan na tondok belo arah. Rapa lembang ki masola na sang tilin bulu mapapa ki lindo mairi. Talangan rande pala kurian sumana umpalipong polean paraya langan te banua di lindo puang sondong di rupa anak rampan di lino di pakasalle rengekna di pabintin tanah saririnna di pabanu tanah di pamatua langit dan no upa tapo upa paraya tapo paraya tapetayan ni pangandota peyangla ranu matotota domai te banua kabusungan di lindo puang di sondong anak rampan di lino. Mai komita menani lembaran nomor Nisa. Mai kumi masola nasa toma patona umpenara pakude podia langgan tua madua malebu patang naranta langgan tuanta ia mukuang maluang batin Mai kumi masola
Amin. Semoga rahmat dan damai bersama saudara-saudari sekalian di dalam gereja kudus Allah Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati gembira kita berhimpun di sini untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas karya penyelamatannya untuk kita melalui Yesus Kristus Putranya, Sang Tomanurun dan Eran di langit sejati. Sejak puluhan tahun yang lalu, hal ini telah diwartakan di wilayah ini, sehingga berdirilah Gereja Katolik di Tonga ini. Seiring dengan pertumbuhan umat Allah ini, dibangunlah gedung Gereja Katolik di tempat ini. Gedung gereja baru inilah yang hendak didedikasikan atau dikuduskan dalam perayaan ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan umatnya. Marilah kita mengikuti perayaan kudus ini dengan hikmat, sambil mendengarkan firman Allah dengan iman. Semoga kita yang telah dilahirkan kembali dari satu sumber, yakni sakramen baptis, dan yang diberi makan pada meja yang sama, berkembang menjadi kenisa rohani dan didorong oleh cinta kasih yang luhur, dihimpun menjadi satu pada altar yang sama. Saudara-saudari terkasih, sementara mendedikasikan rumah ini dengan ritus yang meriah, marilah kita mohon dengan rendah hati kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia sudi memberkati air ciptaannya ini yang akan dipercikan atas kita sebagai tanda tobat dan kenangan akan pembaptisan, dan supaya dinding-dinding serta altar gereja baru ini dan semua sarana yang ada di dalamnya disucikan. Semoga Tuhan sendiri membantu kita dengan rahmat-Nya, agar berkat pengajaran roh yang telah kita terima, kita tetap setia di dalam gerejanya. Marilah berdoa. Allah, melalui Engkau setiap makhluk sampai kepada cahaya kehidupan. Demikian besar cintamu kepada manusia, sehingga Engkau tidak hanya memeliharanya dengan perhatian kebapaanmu, tetapi juga berkenan menyucikannya dari dosa-dosa dengan embun cinta kasih-Mu, dan secara mantap membimbingnya menuju Kristus sebagai kepala. Karena dalam rencana-Mu yang penuh belas kasih, Engkau telah menetapkan agar semua orang berdosa yang telah dibenamkan dalam air suci dan mati bersama Kristus akan bangkit kembali tanpa celah dan menjadi anggota-anggotanya serta mewarisi anugerah abadi. Maka kuduskanlah dengan berkat-Mu air ciptaan-Mu ini, supaya ketika dipercikan atas kami dan atas gedung gereja ini, serta semua perlengkapan liturgis dan simbol serta sarana yang ada di dalamnya, menjadi tanda pembasuhan yang menyelamatkan. Olehnya kami yang telah disucikan dalam Kristus dijadikan kenisa Roh Kudus-Mu. Semoga Engkau memperkenankan kami mencapai Yerusalem surgawi bersama-Mu dengan semua saudara-saudari yang merayakan misteri ilahi di dalam gereja ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Piket yang kami hormati, kami umat Stasi Santo Albertus Agung Tonga mempersembahkan gereja ini untuk kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Terima kasih berlimpah atas persembahan saudara-saudari sekalian. Di bungkak bak pamanik lagi gila pentiruan bulawan banua di Lindopuang sondong di rupa dia lana pembanui sukaran alukna anak rampan di lino nalai pemalaran tondon to batangna anak kemuane silako kumanase silako kumanase tole nari manasa Marilah berdoa. Ya Bapa, Putra Tuhan kami Yesus Kristus telah bersabda, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maka kami mohon berkatilah kursi pemimpin ini, agar mereka yang duduk di kursi ini mewartakan sabdamu dengan penuh semangat dan membagi-bagikan misterimu dengan pantas. Semoga pemimpin bersama umat yang dipercayakan kepadanya tak henti-hentinya memuliakan Engkau yang bertahta di singgah sana abadi,
dengan pengantaran putramu Tuhan dan Gembala kami, kini dan sepanjang masa. Dan bagi bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami menghutang diri Kau, kami menyembah diri Kau. Teruskanlah kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkau-Lah Tuhan. Allah dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena bimbingan dan penyelenggaraan-Mu lah, sehingga umat-Mu di Stasi Santo Albertus Agung Tonga, Paroki Santa Teresa Rantepao ini, dan semua yang ikut membantu dengan caranya masing-masing, dapat mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan gereja ini dengan baik. Semoga gereja ini menjadi tempat bagi umat-Mu berkumpul dalam doa, mendengar sabda-Mu, dan merayakan Ekaristi yang diwariskan putra-Mu, serta sakramen-sakramen lain demi keselamatan umat-Mu dan demi kemuliaan-Mu. Teguhkanlah kami dengan sabda-Mu yang pada hari ini dan setiap saat kami dengarkan, dan dengan rahmat sakramen-sakramen-Mu yang kami rayakan, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya-Mu yang mengagumkan. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabda-Mu. Sebaliknya, Engkau tak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabda-Mu kepada kami yang berkumpul dalam gereja ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah ambo ini, agar dari ambo ini suara putra-Mu bergema ke telinga kami, dan ilham Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, melainkan juga melakukannya dengan penuh semangat. Semoga suara putra-Mu Sang Sabda yang bergema dari tempat ini menuntun kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Nabi sejati dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga sabda Allah senantiasa bergema di dalam rumah ini untuk menyingkapkan misteri Kristus bagi saudara-saudari sekalian dan membuat keselamatan saudari-saudara nyata di dalam gereja. Amin.
air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Akan takut sekalipun bumi bertuhan, sekalipun Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan kau menolongnya menjelang pagi. Kota Allah yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Supaya namaku tinggal di sini sepanjang masa. Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, pedagang domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Lalu untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang engkau dapat tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Bahannya. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Pastor, Suster, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Seringkali kita kagum pada suatu bangunan gereja, entah karena arsitekturnya, entah karena suasananya yang tenang dan penataan ruangan yang rapi dan indah. Tetapi sebenarnya kalau kita renungkan secara mendalam, kita justru harus kagum pada fungsi dan peran gereja itu sendiri bagi umat beriman. Seperti yang kita kenal dengan baik dalam teks lagu "Betapa Indah Rumahmu Tuhan" dalam Mada Bakti 470, bahagia yang senantiasa datang ke rumahmu, tempat tangis jadi mata air, mengalirkan rahmat. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah, Tuhan menyambut datangnya. Tempat di mana setiap pribadi beriman mengalami curahan kasih, pengampunan, dan menerima aliran hidup baru
dari Tuhan. Kita semua menerima aliran berkat dan rahmat dari Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, gambaran rumah Tuhan yang mengalirkan berkat dan kehidupan sangat jelas di dalam penglihatan Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama tadi yang telah kita dengarkan bersama. Nabi Yehezkiel melihat sebuah sungai pemberi hidup mengalir dari ambang bait suci. Sungai ini makin dalam dan lebar, memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang tersentuh olehnya. Sungai ini mengalir ke laut mati, sehingga ikan-ikan dan makhluk hidup berkeriapan di dalamnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, karena pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudusnya, dan daunnya menjadi obat. Bait suci itu mengalirkan berkat, mengalirkan air kehidupan, dan menumbuhkan kehidupan baru. Di dalam rumus pemberkatan gereja dan altar yang akan kita dengarkan atau doakan sebentar, di sana dituliskan 5 fungsi atau peran gereja itu dalam kehidupan umat beriman. Yang pertama, gereja sebagai tempat di mana umat beriman menyembah Tuhan dengan hikmat. Tempat di mana rahmat ilahi mengalirkan rahmat penghapus dosa, supaya para pendosa sebagai anak-anak Allah mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali, menggemakan pujian dan dipersembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan paduan suara malaikat, dan doa terus-menerus naik ke hadirat Tuhan untuk keselamatan dunia. Dan yang kelima, tempat di mana fakir miskin menemukan belas kasihan, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan orang mencapai martabat sebagai putra putrimu, hingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surga. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menyadari betul peran dan fungsi bait Allah. Itulah sebabnya ketika Yesus berangkat ke kota Yerusalem, kemudian masuk ke dalam bait suci dan mendapati pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ, Yesus marah dan mengusir mereka. Meja penukar uang dibalikan dan uang mereka dihamburkannya. Yesus berkata kepada mereka, "Ambil semua ini, jangan menjadikan rumah Bapakku sebagai tempat berjualan." Penginjil Lukas dan Markus malah menyebut lebih keras lagi dengan berkata, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun." Menanggapi sikap Yesus yang demikian itu, orang Yahudi menantang Yesus dengan berkata, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Lalu Yesus menjawab, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari Aku akan mendirikannya kembali."
Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah tubuhnya sendiri. Yesus ingin mengembalikan fungsi bait Allah yang sesungguhnya sebagai tempat kudus, tempat di mana orang menyembah dan berjumpa dengan Allah, dan tempat di mana orang mempersembahkan kurban syukur dan permohonan. Saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuka ibadah yang baru, memperbaharui ibadah yang lama di bait Allah di Yerusalem. Kebenaran tentang Yesus sebagai bait Allah yang baru dan sejati merupakan kabar gembira bagi orang-orang Yahudi yang hidup sesudah kehancuran bait Allah pada tahun 70 Masehi. Mereka tidak lagi dapat merayakan hari raya keagamaan di bait Allah. Maka Yesus sebagai bait Allah yang hidup menjadi pusat penyembahan. Di dalam Dia kita menemukan keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus memperdalam dan memperluas pengertian bait suci itu dengan memberikan wawasan yang baru bahwa bait suci itu adalah tubuh ciptaan Tuhan, tempat kediaman Roh Allah. Santo Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Melalui pembaptisan kita menerima Roh Allah, dan melalui sakramen Krisma kita menerima Roh Kudus dan aneka anugerahnya untuk mendewasakan kita dan siap mengambil bagian di dalam perutusan Kristus. Dengan demikian, Roh Allah mendiami, menguasai, dan membimbing hidup kita. Kita adalah bait kediaman Roh. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Putra untuk bekerja bagi dunia, untuk kebaikan dan kesejahteraan serta keselamatan manusia melalui kita semua yang hadir di tempat ini tanpa kecuali. Saudara-saudariku yang terkasih, bangunan gereja ini bisa berdiri dengan kokoh di tempat ini, didedikasikan dan diresmikan pada hari ini karena karya Roh Kudus melalui para imam dan tokoh-tokoh umat. Mereka bersatu, bahu-membahu, penuh tanggung jawab mulai membangun gereja ini. Bersatu di dalam ibadat dan perayaan-perayaan sakramen gereja. Dengan cara seperti ini, mereka berusaha meletakkan dasar-dasar hidup menggereja, mendampingi dan memimpin kawanan kecil di tempat ini sehingga bisa bertumbuh sampai sekarang ini. Perayaan dedikasi dan peresmian gereja kita yang meriah ini bukan sekedar perayaan atau seremonial biasa, melainkan sebuah perayaan iman yang mengantar kita sampai kepada pengakuan iman yang mendalam bahwa Tuhan di dalam Roh-Nya terus berkarya, mengalirkan berkat-Nya di tengah-tengah kita, umat stasi Santo Albertus Agung Tonga.
Saya percaya bahwa melalui perayaan dedikasi atau perayaan syukur ini, Allah sedang menyapa dan menyentuh hati saudara-saudariku yang tidak pernah lagi ke gereja, mengungkapkan dan merayakan imannya dalam ibadat dan perayaan-perayaan sakramen gereja, agar kembali bersemangat dan aktif. Saya percaya bahwa melalui perayaan dedikasi dan syukur ini, Allah sedang bekerja mempersatukan umat yang seringkali mau mencari jalannya sendiri, kepentingannya sendiri di dalam gereja, untuk kembali bersatu, memikirkan perkembangan dan kemajuan umat Stasi Tonga. Saya percaya bahwa melalui perayaan dedikasi dan syukur ini, Allah sedang bekerja di tengah umat, memperbaiki relasi dan komunikasi yang kadang buntu karena berbagai persoalan, untuk kembali terbuka dan dengan rendah hati menerima satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa melalui perayaan dedikasi dan syukur ini, Allah sedang bekerja menyapa setiap pribadi yang lemah dan berdosa untuk bertobat, kembali mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya juga percaya bahwa melalui perayaan ini, Allah sedang bekerja mendorong dan memotivasi setiap umat Stasi Santo Albertus Agung Tonga untuk terus memikirkan perkembangan gereja, umat Allah dan masyarakat di wilayah ini, dan terus berusaha membangun kerjasama dengan pemerintah dan semua elemen masyarakat Ambe Tondok, Toparenge di wilayah ini. Amin. Iya, itulah maksud pendedikasian dan rangkaian perayaan syukur kita yang berpuncak pada hari ini. Karena itu saya mengajak kita semua, khususnya umat Stasi Santo Albertus Agung Tonga, untuk menjadi sumber berkat dan mengalirkan rahmat Tuhan bagi sesama melalui kesaksian hidup di tengah kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita menyatakan, mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan sekali lagi berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang telah membuat hati kamu beriman menjadi kenisah rohani bagi dirinya. Semoga permohonan saudara-saudari, yakni para orang kudus, dipadukan dengan doa-doa kita.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. para malaikat Allah, Doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus, Doakanlah kami. Santo Filipus, Doakanlah kami. Santo Thomas, Doakanlah kami. Santo Bartolomeus, Doakanlah kami. Santo Markus, Doakanlah kami. Santo Matius, Doakanlah kami. Santo Doakanlah kami. Santa Maria Magdalena, Doakanlah kami. Santo dalam pengabdian suci padamu.
Kristus dengarkanlah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Kami mohon semoga Engkau berkenan mendengarkan permohonan kami ini melalui doa Santa Peran Maria, Santo Albertus Agung, dan semua orang kudus. Semoga rumah yang didedikasikan bagi nama-Mu ini menjadi rumah keselamatan dan rahmat, tempat umat Kristiani berhimpun sebagai satu jemaat untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, serta membangun diri mereka dalam cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, pengurus dan pemimpin gereja-Mu, pantaslah nama-Mu kami muliakan dengan pujian semarak, sebab pada hari ini dalam ritus yang meriah, umat beriman ingin mendedikasikan kepadamu untuk selama-lamanya rumah doa ini, tempat mereka menyembah Engkau dengan hikmat, tempat mereka dididik dengan sabda-Mu dan dikuatkan dengan sakramen-sakramen. Rumah ini menggambarkan misteri gereja yang disucikan oleh Kristus dengan darahnya untuk menjadi mempelai mulia baginya, sebagai perawan yang istimewa karena keutuhan iman, sebagai ibu yang subur karena kekuatan roh. Inilah gereja kudus, pokok anggur pilihan Tuhan, yang memenuhi seluruh bumi dengan ranting-rantingnya dan mengangkat tunas-tunas yang bergantung pada batang kayu menuju kerajaan surga. Inilah gereja yang berbahagia, kemah Allah di tengah manusia, kenisa kudus yang dibangun dengan batu-batu hidup dan berdiri di atas dasar para rasul, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru utama. Inilah gereja yang mulia, kota yang dibangun di puncak gunung, yang tampak cemerlang dan berkilauan bagi semua orang. Di sini cahaya abadi anak domba memancar dan nada syukur para kudus bergema. Dari sebab itu Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, sudilah memenuhi gereja dan altar ini dengan pengudusan surgawi, supaya gereja ini senantiasa menjadi tempat suci dan altar ini selamanya menjadi meja yang siap bagi kurban Kristus. Bapa, semoga di tempat ini air rahmat ilahi menghapus dosa manusia, supaya mereka sebagai anak-anak-Mu mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali untuk hidup abadi. Semoga di tempat ini umat beriman-Mu yang berhimpun di sekeliling meja altar merayakan kenangan Paskah, disegarkan oleh sabda Kristus dan perjamuan tubuhnya. Semoga di tempat ini menggema pujian yang kami persembahkan dengan hati gembira. Suara manusia disatukan dengan paduan suara para malaikat, dan doa terus menerus naik ke hadirat-Mu untuk keselamatan dunia. Semoga di tempat ini fakir miskin menemukan belas kasihan, orang-orang tertindas memperoleh kebebasan sejati, dan semoga semua orang mencapai martabat sebagai putra-putri-Mu, hingga dengan penuh sukacita tiba di Yerusalem surgawi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Tuhan dengan kekuatannya menguduskan altar dan rumah ini yang kami urapi bagi pelayanan kami, agar misteri Kristus dan gereja tampak dalam tanda yang kelihatan. Tuhan, semoga doa kami naik ke hadirat-Mu, bagaikan dupa yang harum mewangi. Sebagaimana rumah ini dipenuhi keharuman semerbak, demikian juga semoga gereja-Mu menyebarkan keharuman Kristus. Semoga agar semua bangsa mencapai kepenuhan kebenaran. Lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, perarakan bahan persembahan.
Sondana balangkaleki solaka tuanki indemo opua pemala na taumi paralukan puang pura bibasake. Bahkan hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan ini, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.